Apa Kiai Imad itu banyak pendukungnya, ya kan? Akhirnya, dan kenapa Kiai Imad banyak yang mempercayainya? Karena orang itu hanya menilai, kalau kamu jadi jenderal, maka pantaskan dirimu sebagai jenderal. Kalau kamu jadi polisi, pantaskan dirimu itu orang hukum, polisi. Ya toh? Kalau kamu jadi kiai, pantaskan dirimu sebagai kiai secara lisan dan perkataan dan adab. Sehingga orang percaya bahwa kamu kiai, kamu polisi, kamu jenderal, karena sudah memantaskan dirinya. Tapi banyak dari habaib di Indonesia, ini fakta, saya bicara fakta, banyak dari mereka yang mengaku bahwa dirinya cucu Nabi, tapi tidak memantaskan dirinya sebagai cucu Nabi secara lisan, perbuatan, dan adab. Terkait kepastian nasab seseorang, sekali lagi, terkait kepastian nasab seseorang nyambung ke siapa, itu menurut Mas Kus Plus, perlu nggak data kitab sezaman atau yang mendekati zaman, itu yang pertama, ataukah boleh terbukti si A nasab kepada B dengan jeda waktu 5 abad lebih? Mana yang lebih Kus Plus boleh? Saya muncul di sini dan mengaku bahwa saya pernah ditarim saja diragukan. Oke. Mereka mendengar saya mengaku bahwa saya pernah masuk ke sana setelah perang tahun 96. Ketika itu pelajar Indonesia dirubah, itu baru berapa orang, masih dihitung pakai jari, belum pakai jari kaki lah, ya kan? Itu loh. Itu diragukan, kenapa sudah 25 tahun yang lalu. Ya kan, akhirnya ada framing bahwa Kusnadi adalah orang penerima dana untuk masuk menjadi buzzer, mendukung Wali Songo, atau mendukung wong-wong NU yang nggak suka dengan habaib. Itu framingnya. Kenapa? Karena kan 25 tahun terputus, nggak ada yang menyaksikan saya. Itu pun menjadi diragukan ya, yang baru 25 tahun pun diragukan, kan begitu? Tapi ya? Alhamdulillah dengan TikTok ini, saya nggak pernah main TikTok loh. Nggak pernah nonton TV, nggak pernah. Narasi akhirnya ada orang yang sejaman nama saya. Yang sejaman nama saya ada kemarin, Sayyid Abdul Qadir Al-Habsyi. Iya, ada naik di sini, di komal sini, di komal saya. Artinya gini, kita ulang. Yang jeda waktunya, rentan waktunya hanya baru 25 tahun pun sangat banyak yang meragukan bahwa Kus Plus pernah di Yaman lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun, tepatnya 6 tahun pun diragukan. Itu baru dalam rentan waktu 25 tahun. Counter ketika itu terkait dengan keilmuan ulama-ulama tarim, mau Ba'alawi atau apapun, itu jangan sampai kemudian ikut diseret, begitu. Iya, makanya kalau kita menyebut Habib, sampelnya aja siapa, oknumnya sebut, biar enak dengar. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Kalau kita menyebut Habib, Bang Fadil boleh bicara, anggap namanya aja. Anggap itu masukan saja lah. Namanya. Kita fokus ke Mas Plus, ke Kus Plus. Ya. Kita fokus ke Kus Plus dulu. Bang Fadil bilang, oke, jangan global. Coba sebut aja namanya langsung begini-gini. Tapi ya nanti direkam. Akhirnya nanti dimasukkan di ini, jadi framing ini loh. Disebut namanya siapa? Habib Bahar, Habib Rizik, Habib ini. Akhirnya kesannya mengadu domba. Makanya kita jadi framing ya, jadi global gitu loh. Makanya kenapa kalau ada orang bilang Habib di Indonesia semuanya brengsek, saya nggak setuju. Ya enggak? Bang, cepat lewatnya Bang, saya lagi meeting ini. Cepat, suara truknya berisik. Ya, Pak, tadi saya tuh nggak setuju kalau bilang Habib. Sudah biarkan dulu lah, Mas Fadil. Coba ini tadi sedang fokus berbicara, membahas sesuatu yang fokus. Ujuk datang langsung membuyarkan semuanya. Kus Plus ini sedang dijadikan narasumber di sini. Kita pendalaman. Kus Plus, diangkat ya, tolong ya. Terima kasih ya. Makasih Bos. Halo. Ya. Kus Plus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perdebatan yang terjadi hari ini termasuk juga bagaimana ngeyelnya Mustafa sama Fadil dan yang lain-lain ini dampak dari kajian Kiai Imad. Menurut perspektifnya Mas Kus Plus sebagai orang yang pernah belajar di Tarim gitu ya, di Yaman, apakah kajian Kiai Imad ini sudah memenuhi syarat rukun keilmiahan?
Eh, kalau dari pendapat saya pribadi, saya melihat Kiai Imad itu dia ilmuwan, dalam arti dia berilmu, ya kan? Secara keilmuan sudah mumpuni. Dia bukan orang bodoh, sudah pasti tahu bagaimana untuk mencari nasab itu syaratnya apa aja. Ibarat syarat hadis itu harus mutawatir, harus mutawasil, ya kan gitu. Nah, harusnya dia udah ada syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Terus masalah dia Kiai Imad mengatakan bahwa Ba'alawi itu batol, berarti kan membatalkan juga nasab guru saya yang mulia Habib Salim Habib Hasan. Terus ya saya nggak rela lah. Tapi itu kan ilmiah, ya kan? Itu ilmiah. Kalau saya nggak setuju dengan ya, Kiai Imad, ya saya harus membantahnya dengan ilmiah juga, gitu loh. Walaupun saya ya secara ini sakit hati juga dong, masa guru saya dibilang batal ininya kan gitu loh. Tapi kan itu ilmiah, nggak bisa dihadapi dengan namanya marah-marah gitu loh. Ya al ainu bil aini, al udunu bil uduni, al lisanu bil lisani, al ilmu bil ilmi gitu loh. Yang sekarang ini yang ada di sini kan al lisanu bil lisani. Ya kan? Jadi Gus Plus itu masih dalam perspektif satu fan keilmuan. Ya. Sekarang sudah muncul ada fan genetika, ada fan filologi, ada fan itu sama menyimpulkan hal yang sama dengan apa yang menjadi kesimpulan kajian Kiai Imad. Kenapa Kiai Imad itu banyak pendukungnya, ya kan? Akhirnya dan kenapa Kiai Imad banyak yang mempercayainya? Karena orang itu hanya menilai. Kalau kamu jadi jenderal, maka pantaskan dirimu sebagai jenderal. Kalau kamu jadi polisi, pantaskan dirimu itu orang hukum, polisi. Ya toh? Kalau kamu jadi kiai, pantaskan dirimu sebagai kiai secara lisan dan perkataan dan adab. Sehingga orang percaya bahwa kamu kiai, kamu polisi, kamu jenderal, karena sudah memantaskan dirinya. Tapi banyak dari habaib di Indonesia, ini fakta, saya bicara fakta. Banyak dari mereka yang mengaku bahwa dirinya cucu Nabi, tapi tidak memantaskan dirinya sebagai cucu Nabi secara lisan, perbuatan, dan adab. Paham ya? Akhirnya, nggak salah lah kalau banyak orang akhirnya menguatkan tesis Kiai Imad. Oh iya, kenapa kok seperti itu dia ya? Katanya cucu Nabi, tapi kok akhlaknya jauh dari cucu dari Nabi, nggak seperti Nabi. Gitu loh. Jadi kalau ingin membantah itu, kalau nggak bisa dibantah secara ilmiah, bantahlah secara kepantasan bahwa Anda seorang habib yang berilmu, beradab, ya kan, ahlu tarim, maka pantaskan dirimu sebagai ahli tarim. Oke, Gus Plus, dari pemaparan jenengan itu sebagai ahli ilmi, salah satu kajian Kiai Imad, yang kedua ditambah lagi dengan kesimpulan dari filologi, dari genetika dan yang lain. Kalau memakai martabat keilmuan, syak, zon, ainul yakin, Gus Plus ada di sebelah mana itu? Tentang hasil kajian itu, syak, zon, yakin? Saya juga belum yakin, kan belum terbukti, belum ada bantahan. Ya toh, ilmu yakin. Saya nggak kalau Kiai Imad kan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau saya nggak bisa, saya nggak ilmu yakin, saya juga nggak mencari dari kitab mananya, ya kan? Ainul yakin, ya saya juga nggak pernah membacanya, nggak pernah bertanya ke ini, ke ahli ini. Toh, bagaimana saya mau hakul yakin? Saya belum yakin sampai ada bantahan atau jawaban dari Robito Alawiyah. Tapi faktanya, Kiai Imad sudah membatalkan. Fakta itu kan, mau benar apa enggak, tapi faktanya sudah dibatalkan oleh Kiai Imad. Dan faktanya, dari Robito Alawiyah belum pernah memberi jawaban. Itu fakta juga. Banyak yang memberi jawaban, tapi hanya lewat YouTube, lewat TikTok. Ya kan, nantangin mana Kiai Imad gini, itu hanya YouTube. Tapi secara Mas Klus, itu kalau hanya memakai perspektif kajian Kiai Imad. Hari ini kan sudah banyak yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Mas Klus itu sebetulnya saya lihat, yang saya saksikan adalah orang yang memang betul-betul menjadi penganut ilmu gitu, bukan emosi.
saya yakin Mas Kos Plus sudah mengikuti itu meskipun agak lambat mungkin ya, atau mungkin lebih dulu dari saya. Apa yang sampai para pakar genetika, pakar filologi dan yang lain-lain mungkin sudah mengikuti. Dari semua sumber yang diikuti oleh Kos Plus itu menjadi tidak apa namanya sempurna kalau hanya memakai pendekatan hasil kajian Kiai dan belum adanya bantahan dari Robito. Kalau memang tidak sesuai, tolong dibantah, tapi dalam bentuk lembaga. Yang berhak membantah dan menjawab itu bukan Anda, bukan Kiai ini, bukan Kiai ini, bukan Habib ini, tapi Robito Alawiyah. Dingin kan ya saya? Paham ya? Oke, Mas Plus. Oke, lanjut yang lain. Tapi secara keilmiahan, Mas Plus tidak menyaksikan ya. Baru saya secara ilmunya saya kan dengar Robito, Kiai Imad ini secara ilmu. Akhirnya saya cerna secara ainul haq, jadi ainul yakin, ya kan? Oh, baru saya hakul yakin. Saya mau percaya atau saya enggak bahwa itu mungkotik. Fair ya, paham ya. Jadi cerdaslah, dewasalah dalam dewasa dalam menentukan pilihan gitu loh. Pahamnya saya cuma mengandung iskal Gus Plus, mengandung iskal sedikit. Mas Gus Plus gini. Terkait kepastian nasab seseorang, sekali lagi, terkait kepastian nasab seseorang nyambung ke siapa, itu menurut Mas Gus Plus perlu nggak data kitab sezaman atau yang mendekati zaman, itu yang pertama, ataukah boleh terbukti si A nasab kepada B dengan jeda waktu 5 abad lebih? Mana yang lebih Gus Plus boleh? Saya muncul di sini dan mengaku bahwa saya pernah ditarim saja diragukan. Oke. Mereka mendengar saya mengaku bahwa saya pernah masuk ke sana setelah perang tahun 96. Ketika itu pelajar Indonesia dirubah, itu baru berapa orang masih dihitung pakai jari, belum pakai jari kaki lah, ya kan? Itu loh. Itu diragukan, kenapa sudah 25 tahun yang lalu. Ya kan, akhirnya ada framing bahwa Kusnadi adalah orang penerima dana untuk masuk menjadi buzzer, mendukung Wali Songo, atau mendukung wong-wong NU yang nggak suka dengan Habaib. Itu framingnya. Kenapa? Karena kan 25 tahun terputus, nggak ada yang menyaksikan saya. Itu pun menjadi diragukan ya, yang baru 25 tahun pun diragukan, kan begitu? Tapi ya? Alhamdulillah dengan TikTok ini, saya nggak pernah main TikTok loh, nggak pernah nonton TV, nggak pernah. Narasi akhirnya ada orang yang sejaman nama saya. Yang sejaman nama saya ada kemarin, Sayyid Abdul Qadir Al-Habsyi. Iya, ada naik di sini di komal sini di komal saya. Artinya gini, kita ulang. Yang jeda waktunya, rentan waktunya hanya baru 25 tahun pun sangat banyak yang meragukan bahwa Gus Plus pernah di Yaman lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun, tepatnya 6 tahun pun diragukan. Itu baru dalam rentan waktu 25 tahun. Kalaulah tidak ada orang yang bersaksi, melihat, berjumpa dengan Mas Kus, maka pasti bisa dipastikan bahwa terbatalkan, bahwa Gus Plus hanya omon-omon, hanya ngaku-ngaku pernah ada di Yaman. Itu kan Mas Gus Plus? Betul, apalagi bilang nggak bisa bahasa Arab. Oh, la yantiqul Arabi. Itu yang 25 tahun dibutuhkan keterangan orang yang menyaksikan atau data valid, misalkan paspor waktu itu, atau mungkin Mas Gus pernah ada di kuliah mana, pondok mana, di situ ada nggak namanya, ijazahnya dan sebagainya. Kalau tanpa itu, jangankan yang 550 tahun, 25 tahun pun diragukan, kan begitu Pak Gus? Setuju. Nah, oke. Artinya kawan-kawan, bahwa diperlukan untuk mengidentifikasi keberadaan seseorang, itu pun butuh keterangan dari orang yang menyaksikan atau data-data dari daerah di mana orang itu mengaku pernah ditinggal di situ. Apalagi terkait nasab. Kan seperti itu, kita bicara logika aja. Nah, 550 tahun Ubaidillah yang diakui bernasab putra Said Ahmad bin Isa, seperti apa? Itu keterangannya setelah 550 tahun. Lanjut. Bisa.
nambahin sedikit? Silakan Pak Majlis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menarik sekali, terima kasih Ustadz Kus Flash. Oh, jangan Ustadz, jangan. Jadi di sini yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya ya. Jangan Ustadz Syekh. Jadi kalau pendekatan saya masalah kasus fenomenal Habib di Indonesia ini tidak menitik beratkan kepada nasab. Walaupun saya tidak menentang mereka-mereka khususnya Kiai Imad mengkritisi tentang nasab. Yang saya fokus adalah kepada perilaku yang sudah hulu melampaui batas, yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, yang menjadi sebuah budaya yang tidak baik. Itu yang harus kita rubah, culture itu. Ini yang nggak bisa ditawar-menawar lagi itu dia. Tapi kalau masalah nasab, sedikit kita bisa kupas. Kalau syaratnya mesti sejaman, tidak mesti. Nanti kita bisa buka ilmu mustalahul hadis. Yang namanya sejarah itu nggak ada yang tubut, nggak ada yang ijma, nggak bisa disepakati. Itu sejarah. Belum lagi nanti kita melihat dari segi dobit, belum lagi dari segi muqdal, mungqati itu hanya satu yang terputus. Masih bisa hadis itu meskipun mungqati sanadnya masih bisa sahih. Muqdal lebih daripada 2 sanad yang terputus, lebih. Majlis izin menyela ya. Boleh. Kaidah yang sampean sampaikan adalah kaidah mustalah hadis terkait tesis Kiai Imad adalah ilmu nasab. Maka gunakan metode nasab. Saya sebutkan kitabnya. Nama kitabnya Al-Usul fi Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab, halaman 77. Cari kitabnya ada. Begini keterangannya. Fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minhan nasab yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-asr ay qabla al-asr al-hadis haitsu kana an-nas aqrabu ila ma'rifati usulihim aw ma'rifatil mutawatir an nasabihim ladaihim waladal akhirin. Betul. Saya kira nggak perlu diterjemahin, artinya bahwa teks yang ada di kitab Al-Usul fi Ilmin Nasabil Mufadalah Bainal Ansab ini menstandarkan bahwa kaidah ilmu nasab mensyaratkan kitab sezaman atau yang mendekati zaman. Gitu Pak Mas. Ya, betul. Tapi begini, boleh menambah sedikit ya, boleh menambah sedikit ya. Dulu ya. Terkait al-mutaqaddim itu sudah saya bahas dengan Gus Rumel di kitab yang dibacakan oleh dokter tadi, bahwa memang al-mutaqaddim itu mengandung al-mu'asyirah gitu. Artinya memang tidak secara spesifik kitab sezaman, tapi dalam diksi al-mutaqaddim itu ada al-mu'asyirahnya gitu loh. Jadi memang itu tidak terlepas ya. Jadi begini, memang jadi itu tidak mutlak, dia kitab sejaman tidak mutlak. Namun dia ada namanya muttasilan riwayat, muttasilan minar riwayat. Tapi itu nanti akan sulit kita pertanggungjawabkan secara real. Nanti dia jatuhnya kepada jarah wa ta'dil. Jadi antara ilmu nasab dengan ilmu sanad hadis itu nggak bisa jauh berbeda. Surah dan istifadah itu tetap dia dalam satu rangkaian, sama-sama dia bersifat dhanni. Bedanya kalau hadis nanti bisa mudah kita melihat mutawatirnya, tapi kalau nasab nanti dia itu kalau untuk sekarang itu dia jatuhnya kepada dhaif dan maudhu, palsu gitu. Oke. Jadi kita kembalikan kepada sumber. Jadi kalau nasab ini polemiknya akan panjang. Tapi kalau masalah hadis yang di Indonesia ini, saya kira kalau untuk kita debat tentang syarat-syarat mengkaji tentang nasab, ini sangat-sangat luas. Gini aja Om Majlis, dalam perspektif ilmu panjenengan silakan tulis antitesa ya terkait kitab sezaman atau tidak. Saya sengaja nggak mau karena gini, saya sengaja tidak mau ini untuk diangkat. Saya hanya sekedar membuka sekedarnya saja. Saya sengaja nggak mau karena begini, kita harus dukung Kiai Imad. Oke. Karena satu-satunya sekarang ini yang bisa membasmi kurapat-kurapat ini memang harus bersumber dari NU dan Kiai Imad. Karena terus terang, dari tahun 2011 Majelis Toros ini sudah mengeluarkan fatwa haramnya
daripada gelar-gelar Habib ini. Tapi kan karena kita bukan dari NU, nggak digubris. Pak Majlis Turos itu fatwa tadi ada sudah masuk di Google belum Pak Majlis? Udah lama. Kamu udah didialogkan pada Suka TV, sudah Kang Sugeng sudah didialogkan oleh Kang Sugeng pakar DNA itu. Udah kita dialog. Tolong di YouTube. Sebentar Pak Majlis. Tolong kawan yang punya handphone coba searching Google apa yang disampaikan Majlis Turos, nanti ditaruh judulnya di bawah, tulis typingnya biar nanti teman-teman cari tadi apa yang disampaikan Pak Majlis terkait kurofat yang ada. Tunggu judulnya ini dia judulnya hukum memakai gelar Habib. Habibah, Syarifah, Sayyidah itu udah banyak YouTube-nya. Baik. Artinya kawan-kawan silakan lihat YouTube atau nanti searching Google dengan channel Sugeng Habib, Syarifah ya. Ya, channel Sugeng dengan pada Suka TV. Oke. Makasih. Jadi kalau saya meniti beratkan kepada gelar ini jangan sembarangan dipakai. Paham Pak Aziz, kita semua paham. Gini ya Pak Majlis, supaya ini juga 141 memandang, saya memang tetap pada posisi mendukung tesis Kiai Imad. Karena apa? Saya orang NU, saya pengurus NU. Kenapa saya mesti mendukung? Karena saya mencoba menempatkan ilmu pada porsi dan proporsinya. Kenapa saya harus melakukan ini? Karena kebiasaan Habib Baklawi kepada pihak yang nggak condong, kalau nggak punya argumen mereka persekusi Pak Majlis. Itu aja. Betul. Itu catatan yang pertama. Sebentar. Ini mumpung banyak orang yang akhirnya kemudian saya adalah salah satu dari 5 pendiri PWI Laskar Sabilillah ya untuk menjagani ilmu gitu loh. Kalau memang nggak sependapat dengan kajian tesis ilmu Kiai Imad, lawan dengan ilmu, lawan dengan kajian, lawan dengan narasi, lawan dengan video. Jangan kemudian ilmu dilawan dengan persekusi. Ini model apa? Betul. Itu aja. Oke, silakan mungkin Pak Kus mau nambahin Pak Kus. Jadi Pak Majlis sedikit. Kalau Kiai Imad mengatakan bahwa itu ilmiah dan sebagian orang mengatakan Kiai Imad penelitiannya itu ilmiah, dan dari pihak Baalawi mengatakan itu bukan ilmiah, bukan kajian yang ilmiah dan salah, tolong buat yang ilmiahnya seperti apa? Jadi jawab ke mereka gitu loh. Jadi memang menyalahkan itu bukan ilmiah, tapi ini loh syaratnya kudu ngene lo sampean wis tahu syaratnya ya toh. Tawasul itu apa syaratnya? Yang menjadi lucu lagi Pak Kus, 3 hari yang lalu dalam mimbar Bapak Habib Rizik berani mengatakan bahwa Immadiyah ada Jaliyah, coba. Nah itu udah melampaui. Seperti apa kayak gitu itu? Iya, ini nggak bisa kita diterima seperti itu. Gitu loh Pak. Jadi memang jadi pernah saya posting begini. Kajian Kiai Iman ini bersifat istihadi daripada sejarah. Kalau dia salah tetap 1 pahala. Kalau dia benar 2 pahalanya. Jadi nggak ada. Jadi kalau khusus untuk Kiai Iman mengkaji masalah ini itu bagus sekali. Bahkan saya dukung. Walaupun ya saya dari awal bertemu beliau pun tetap mengatakan ini nanti dampak konflik nasab ini akan panjang. Sengaja saya memang tidak mau bertolak belakang dengan beliau. Saya tetap dukung. Tapi kalau sudah berbicara tentang sejarah nasab ini pasti akan panjang. Di luar nasab, oke. Nasab ini selesai, ya kan? Nasab selesai. Bagaimana nasab ini selesai, tapi Anda yang merasa Habib tetap dimuliakan, maka pantaskan dirimu sebagai Habib. Betul, itu dia. Nah, itu dia. Lisan, perbuatan, perkataan, akhlakul karimah, adab. Pantaskan dirimu sebagai cucu Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kalian pada standar sebagai keturunan Nabi, tapi secara lisan dan perkataan, ya kan? Secara lisan dan perkataan, nggak usah yang kemana-mana. 2 ini aja. Secara perilaku kamu nggak menunjukkan genetik akhlakul karimah Nabi. Wajar kalau banyak yang menyaksikan bahwa Anda keturunan Nabi. Nggak usah Anda yang nggak suka dengan Habib. Saya yang mendukung Habib, yang menjaga jangan sampai Habib Tarim itu dibawa-bawa aja. Saya masih dibilang Wahabi, dibilang buzzer, ya kan? Iya. Masih diragukan kenasapan Tarim saya gitu. Iya. Jadi pendapat Ustadz Cosplays ini memang sangat bagus. Jadi inilah yang kata Rasulullah memang idza madahal fasiq ghadabar rabb wahtajal arash. Jadi kalau kita gelar-gelar dengan kemuliaan, kalau dia fasik, perilaku nggak beres, ini Allah melaknat dan goncang arash, kata Rasulullah. Bukan masalah aras goncang apa gempanya.
Tapi orang sudah nggak yakin. Akhirnya meyakinkan dirinya bahwa dirinya bukan cucu Nabi. Malah menimbulkan fitnah dari ya. perilaku yang dia buat sendiri secara lisan dan perkataan atau perbuatan. Gitu loh maksudnya. Iya. Jadi walaupun di luar mungkoti, di luar mungkoti atau ghairu mungkoti, selama kamu menunjukkan bahwa kamu memantaskan diri sebagai cucu Nabi, berperilakulah sebagai akhlakul karimah Nabi. Sekalipun mungkoti, umpama orang mencintaimu, orang memuliakanmu secara ilmu. Iya. Gitu loh. Plus. Mudah-mudahan dengan penjelasan jenengan ini ada orang ahli antropolog untuk merumuskan sebuah pola yang baru, bahwa etik dan pola-pola dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu jauh sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Oknum Habib Indonesia. Maka ada tambahan fan ilmu lagi secara antropologi, ini tidak nyambung. Betul, Om Haliman, saya setuju. Jadi sekarang nunjukkan yang ilmiahnya seperti apa, yang benernya seperti apa, udah nggak bisa, ya kan? Terus masih cari-cari narasi untuk pembenaran, sibuknya di situ. Kenapa nggak sibuk untuk merubah diri, bersikap, memantaskan diri bahwa saya cucu Nabi? Yuk berakhlakul karimah, ya kan? Yang naik-naik panggung, ayo disortir itu. Yang berilmu naik, yang cuman bisa bacot doang, cuman ngomong doang, nggak usah naik. Kan gitu. Artinya memperbaiki diri, gitu loh, sehingga mereka yakin, oh bener ini zuriyah Rasul. Nggak ada orang yang akan menafikan itu, karena Anda sesuai perilaku, perkataan, perbuatan itu berintegritas. Integritas itu artinya perkataan dengan perbuatan itu matching. Setuju ya? Iya, harus begitu. Kita harus dukung seperti itu yang harus kita basmi. Tanamkan budaya kita kebersamaan, terutama rasis lah. Perkara rasis ini sangat luar biasa, ini berbahaya. Fitnahnya bahkan kepada wali Allah bisa jadi fitnah. Gara-gara rasis ini wali Allah pun bisa terfitnah dia, apalagi orang yang terampangan. Masa? Jadi model-model respon yang disampaikan di mimbar-mimbar seperti Habib Muhdor Tanggul dan juga Habib Rizik 2 hari yang lalu itu justru bukan respon yang diharapkan publik ya, umat ya, Gus Plus ya. Betul, karena nggak mencerminkan kan, dia nggak memantaskan diri sebagai Habib, pemuka agama, tokoh keturunan Rasul. Karena apa yang diucapkannya, ucapannya, ujaran kebencian itu nggak mencerminkan akhlakul karimah Nabi gitu loh. Jadi orang juga pantas aja, ya jangankan secara genetik nasab, genetik akhlaknya aja nggak nyambung katanya, ya kan? Wajar ada persepsi gitu, kan gitu. Lu nggak dibilang monyet kalau nggak kayak monyet, kan gitu. Lu nggak dibilang anjing kalau nggak kayak anjing. Makanya kenapa orang Jawa seneng asu, ya kayak awasu gitu kan gitu. Ayo. Ya, jadi apapun kehabibanmu, keilmuanmu, kenasabanmu, kepangkatanmu, mau jenderal, mau apa, kekayaanmu, nggak dilihat. Orang hanya melihat bagaimana sikapmu, sesuai apa enggak. Setuju ya? Yang setuju ketik setuju semua. Ketik setuju semua. Iya, memang itu yang kita harapkan. Ya. Jadi memang kalau bisa ranah keilmuan itu yang perlu kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat, bukan nasab. Boleh saya ilustrasikan sedikit ya? Boleh ya? Boleh. Nah, jadi begini, contoh ya. Saya mau ilustrasikan siapa yang terkenal Habib Rizik atau Kiai Imad. Ini sebelum polemik nasab. Seharusnya kalau kita mau meneliti biografi ulama, kalau secara singkat, Habib Rizik itu latar belakangnya kan SD Kristen, SMA di inilah ya, Islamic Village di umum. Baru masuk dia di Libya, lebih penekan kepada bahasa. Masuk S1 di Timur Tengah, di Arab Saudi. Jurusan syariah yang sifatnya hanya ya berapa tahun lah. Kemudian setelah itu sebentar ya, karena saya mau pamit nih, sebentar aja. Kesimpulannya adalah latar belakang keagamaan Habib Rizik itu jauh dibandingkan Kiai Imad. Tapi yang terjadi di masyarakat justru orang lebih suka yang simbol-simbolik begitu. Menganggap Kiai Imad itu seakan-akan bukan Kiai Imad itu karya bahasa Arabnya itu dibandingkan Habib Rizik itu 180 derajat itu perbedaannya, itu perbandingannya 360 majelis kurang 360. Nah, kita realitas saja lah.
Cuman yang terjadi di masyarakat budaya kita itu lebih suka kultus, lebih suka entertain, lebih suka yang pengikutnya banyak. Tapi mencari ulama yang punya latar belakang ilmu agama itu sama sekali nol. Ini yang terjadi. Coba lihat di medsos sekarang ini, orang banyak menghina Kiai Imad. Tapi mereka nggak tahu. Ini Ustadz Majelis, mereka itu hanya kemana-mana ngumpulin orang cuma sholawatan doang. Itulah rusaknya. Itulah rusaknya. Ya bukan berarti kita nggak suka sholawat, dong kita di rumah itu bisa sholawat. Tetapi kalau sudah kumpul banyak orang, ayo bahas ilmu, bahas Quran, bahas hadis, begitu loh. Setiap sholat selawat. Cobalah jadi tokoh agama yang rahmatan lil alamin. Yang bisa diterima enggak hanya dengan dari golongannya sendiri. Enggak cuman wong NU sing kumpul, wong